Gadis bodoh itu telah memberi kita contoh dan pelajaran. Hanya punya sedikit minyak, berbahaya ketika menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Minyaknya akan padam, artinya imannya akan mati. Dalam arti murtad karena tidak tahan oleh karena dahsyatnya tekanan dan tindisan zaman kegelapan. Hai, Salam. Terima kasih sudah mengklik video ini. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah subscribe. Bagi Anda yang belum mengenal saya, perkenalkan saya Pendeta Roni Wahyudiono. Di video ini saya berbagi pengertian firman Allah seputar akhir zaman, keserupaan dengan Tuhan Yesus Kristus, dan keselamatan yang sempurna. Saya tidak menggurui, saya hanya berbagi apa yang saya mengerti. Dan semoga apa yang saya bagikan menginspirasi dan memberkati Anda. Dapatkah Anda membayangkan jika lampu sendir Anda hanya punya sedikit minyak, sementara gelapnya malam hari berlangsung cukup lama? Tentu lampu Anda akan mati dan Anda akan berada dalam kegelapan. Demikianlah halnya jika seseorang tidak punya cukup minyak, yaitu kuasa kasih karunia, sementara dia hidup di zaman kegelapan, di zaman antikristus yang berlangsung cukup lama, selama 3,5 tahun. Imannya bisa mati, alias murtad. Nah, untuk menghindari ini, saya akan membagikan pengertian firman Allah dengan judul kuasa kasih karunia, yaitu kekuatan yang akan memampukan kita untuk terluput dan bertahan di zaman kegelapan atau zaman antikris yang akan berlangsung cukup lama itu. Ada 3 topik yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Pertama, nubuatan zaman kegelapan. Yang kedua, peranan minyak pada zaman kegelapan. Dan yang ketiga, 2 ketetapan untuk orang percaya pada zaman kegelapan itu atau pada akhir zaman. Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe ya. Dan jangan lupa tekan loncengnya agar supaya Anda dapat notifikasi pada saat saya mengupload video yang baru. Di bawah saya itu ada logo kepala, silahkan ditekan, nanti akan muncul subscribe dan tekan itu. Atau langsung di bawah ada huruf warna merah yang ada tulisan subscribe, bisa ditekan di situ ya. Terima kasih untuk dukungan Anda, terima kasih untuk subscribe-nya. Mari kita akan segera mulai. 3. Ya, kita akan membahas kuasa kasih karunia. Apakah ini? Kekuatan untuk terluput dan bertahan di tengah dahsyatnya zaman kegelapan. Kita akan mencari tahu mengenai zaman kegelapan ini lebih jauh. Kita akan membahas nubuatan zaman kegelapan. Alkitab menubuatkan bahwa hari Tuhan, yaitu hari-hari menjelang dan pada saat kedatangan Tuhan, adalah hari-hari kegelapan. Kita akan melihat nubuatan-nubuatannya satu persatu. Nomor 1, nubuatan Yesaya. Tertulis pada Yesaya 60 ayat 1 sampai 6, dan nanti kita lanjutkan ayat 7-nya sampai ayat 9. Perhatikan ya. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ya, ini adalah nubuatan untuk Yerusalem ya. Sekali lagi ya, ini bukan nubuatan untuk Anda secara pribadi atau nubuatan untuk gereja, tetapi ini adalah nubuatan untuk bangsa Israel, khususnya kota Yerusalem. Dikatakan di ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Akan ada suatu waktu di mana di bangsa-bangsa akan ditutupi oleh kekelaman, dan juga bumi akan ditutupi oleh kekelaman. Ini akan terjadi. Nah, kapankah itu terjadi? Ini yang kita cari datanya. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, yaitu atas Yerusalem. Jadi pada saat zaman bangsa-bangsa dalam kegelapan inilah, dan bumi ditutupi dengan kegelapan inilah, terang Tuhan terbit
atasmu. Nah, siapa terang itu? Kita cari datanya nanti ya. Nah, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Ya, kelak ketika terang itu sudah ada di sana, maka bangsa-bangsa akan datang dan berduyun-duyun ke Yerusalem. Nah, dikatakan, angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Maksudnya Yerusalem ya. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Siapa mereka itu? Itu anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran dan melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Kita lanjutkan ayat 7 dan 9. Perhatikan ya, kita sedang mencari data kapan ini terjadi. Segala kambing domba Kedar akan berhimpun kepadamu, domba-domba jantan, Nebayot akan tersedia untuk ibadahmu. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan rumah keagunganku. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Sungguh, nah ini penjelasannya ya, siapakah mereka? Akulah yang dinantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Kesimpulannya adalah bahwa ini adalah nubuatan mengenai kedatangan Tuhan Yesus bersama orang-orang kudus pada waktu turun ke Yerusalem. Nah, timbul pertanyaan, mana Pak buktinya bahwa ini adalah kedatangan Tuhan Yesus? Ya, Anda bisa baca ayat 8 ini. Siapakah mereka ini yang melayang seperti awan dan seperti burung merpati ke pintu kandangnya? Itu adalah penggambaran saat Tuhan terlihat di awan-awan, datang dan turun ke Yerusalem. Itu adalah saat di mana terang Tuhan terbit di Yerusalem. Terang Allah terbit di Yerusalem. Kemuliaan Allah terbit di Yerusalem, yaitu pada saat Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Bersamaan dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus inilah Tuhan menggendong anak-anak Yerusalem. Orang-orang percaya, orang-orang Kristen, orang-orang Israel yang sudah dalam tubuh kemuliaan, semuanya turun di sana. Itulah yang terjadi, ya. Itulah yang sedang dinubuatkan oleh ayat-ayat Alkitab ini. Dan sejak saat itu, maka Yerusalem akan menjadi pusat dunia, dan karena itu harta kekayaan bangsa-bangsa dan raja-raja akan terus mengalir ke Yerusalem. Mengapa? Karena Tuhan sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu, yang mana Yerusalem akan menjadi pusat ibu kota dunia. Nah, pada saat Tuhan datang ini ada background. Backgroundnya apa? Di ayat 2 tadi dijelaskan bahwa bumi dan bangsa-bangsa berada dalam kegelapan. Jadi sekali lagi ya, pada saat Tuhan datang, situasinya, backgroundnya berada dalam kegelapan. Ya, hari ini yang saya bahas dalam konteks nubuatan ini hanya untuk menekankan bahwa menjelang Tuhan datang atau hari-hari pada saat Tuhan datang adalah hari-hari di mana bangsa-bangsa dan bumi dikuasai atau berada dalam kegelapan. Seperti yang telah dinubuatkan ini. Dan itu pasti akan terjadi. Jadi ini adalah nubuatan berketepatan pada saat Tuhan kembali datang dan berkuasa, bertahta di Yerusalem. Oke, kita lanjutkan nubuat yang kedua. Nah, nubuatan yang kedua adalah nubuatan Yoel atau Nabi Yoel, tertulis di Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2.
Tiuplah sangkakala di Sion, berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan itu hari kedatangan Tuhan ya. Sebab hari itu sudah dekat, suatu hari gelap gulita. Jadi pada hari Tuhan, hari di mana Tuhan datang, adalah suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti kelam pekat. Nah, perhatikan bahwa ini menggambarkan kedatangan Tuhan. Kenapa? Perhatikan ayat yang saya beri warna kuning. Seperti fajar di atas gunung-gunung, terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Jadi, orang-orang percaya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam jumlah yang sangat besar, di tengah kegelapan itu, mereka muncul seperti fajar, suatu bangsa yang sangat banyak dan sangat kuat sekali. Ya, tentu saja, ini pasukan Tuhan yang tak terkalahkan. Kita lanjutkan ya. Nah, yang saya bisa simpulkan dari ayat ini bahwa Yoel menubuatkan hari Tuhan atau hari-hari menjelang dan saat kedatangan Tuhan adalah hari gelap gulita. Dan ini terjadi secara jasmani oleh karena menjelang Tuhan datang itu, matahari tidak bersinar, bulan menjadi darah, dan bintang-bintang berguguran. Itu terjadi di Metre 6. Sementara Tuhan datang di Metre 7. Jadi bumi, dunia, betul-betul sedang berada pada zaman kegelapan. Oke, kita lanjutkan nubuatan nomor 3, yaitu nubuatan atau wahyu, dalam kurung wahyu ya, oleh Rasul Yohanes. Tertulis di Wahyu pasal 12 ayat 13 sampai 17 dikatakan begini. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan ke atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana dia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Lalu ular itu menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai ke arah perempuan itu, supaya ia dihanyutkan sungai itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya dan menelan sungai yang disemburkan naga itu dari mulutnya. Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menurut hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Nah, intinya bahwa pada selama 3,5 tahun menjelang kedatangan Tuhan nanti, maka iblis berserta para malaikatnya itu akan diperangi, dikalahkan, dan diusir dari surga. Mereka dilempar ke bumi. Ingat ya, di Wahyu 12 itu adalah titik awal terjadinya masa aniaya yang berawal dari peperangan yang terjadi di surga. Iblis, si naga itu bersama dengan para malaikatnya diperangi, dikalahkan, dan mereka dilempar ke atas bumi. Jadi, ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan dan telah berada di atas bumi, maka Allah kita bersiap-siap mengungsikan bangsa Israel ke padang gurun dalam naungan kuasanya. Mengapa? Karena setelah iblis sadar bahwa dia telah dilempar ke atas bumi, ia mencoba mulai menganiaya bangsa Israel, di mana ia menyemburkan dari mulutnya air sebesar sungai. Itu sebetulnya adalah pasukan tentara yang bergerak dari arah timur yang akan melewati sungai Efrat yang dikeringkan pada masa itu. Dan ketika pasukan itu telah mencapai di dekat Yerusalem, maka Tuhan mengadakan satu gempa yang sangat besar ya. Gempanya cukup besar untuk memberi perlindungan kepada bangsa Israel yang sedang akan pergi dan lari mengungsi ke padang gurun di tempat yang telah ditentukan. Nah, air itu atau pasukan itu tujuannya biar menghabiskan bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi bumi datang menolong perempuan itu. Ia membuka mulutnya. Maksudnya apa? Terjadi gempa, di mana banyak pasukan itu yang justru ditelan. Ya, sungai-sungai itu yang disemburkan oleh naga itu airnya ditelan oleh gempa tadi. Jadi bangsa Israelnya terlindungi dan mereka punya kesempatan untuk lari atau mengungsi ke padang gurun. Nah, ketika naga itu sadar bahwa itu telah terjadi, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu ia pergi memerangi
keturunannya yang lain. Dan keturunan yang lain yaitu yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Mereka ini siapa? Ya, orang-orang yang memegang hukum Taurat dan yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dua kelompok inilah yang akan disasar oleh si iblis itu untuk dianiaya. Dengan dimulainya naga mengarahkan perhatiannya kepada keturunan yang lain, yang memegang hukum Allah itu, yaitu orang-orang Israel dan keturunannya, dan yang memiliki kesaksian Yesus, maka aniaya besar atas orang percaya dan atas bangsa Israel sedang dimulai. Jadi kurang lebih itulah arti dari nubuatan yang terdapat pada Wahyu 12 ini. Intisari Wahyu 12 ini yaitu, ya. Nah, jadi selama 3,5 tahun menjelang kedatangan Tuhan, iblis beserta para malaikatnya yang diusir dari surga dan dilempar ke bumi. Maka sejak saat itu bumi dipenuhi oleh kehadiran dari roh-roh kegelapan. Kuasa-kuasa kegelapan, yaitu malaikat-malaikat yang jatuh dan si iblis itu sendiri yang kemudian memicu terjadinya masa kesusahan besar atau zaman kegelapan. Zaman di mana orang benar dikalahkan, orang-orang percaya dianiaya dan dimurtadkan. Menjadi suatu zaman yang sangat gelap sekali. Itu yang sedang kita maksudkan, ya. Jadi kita lanjutkan sekarang nubuat nomor 4 maksud saya, yaitu nubuatan Tuhan Yesus Kristus sendiri mengenai hari kedatangannya. Tuhan berkata bahwa segera sesudah siksaan pada masa itu, perhatikan ya, segera sesudah siksaan. Jadi ini apa yang akan terjadi setelah zaman Antikris, setelah zaman kesusahan besar. Matahari akan menjadi gelap dan bulan tak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Jadi perhatikan ya, setelah masa kesusahan besar terjadi, kemudian matahari gelap gulita ini, kesusahan besar itu adalah di meterai 5, matahari gelap itu di meterai 6, dan kedatangan Tuhan terjadi di meterai 7. Makanya setelah meterai 5 dan 6 terjadi, ayat 30, pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit. Dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di atas, di langit. Kita ulang lagi. Mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya. Jadi sampai setelah masa kesusahan besar ini selesai, orang-orang pilihannya masih ada di keempat penjuru bumi sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Dari keempat penjuru bumi itu, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Dan kemudian Matius pasal 25 ayat 6-nya berkata, waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Nah, apa yang saya ingin kemukakan, yang saya sampaikan dari ini adalah sebagai berikut, bahwa hari Tuhan juga dinubuatkan akan terjadi pada waktu tengah malam. Ya, kedatangan Tuhan itu atau hari Tuhan itu terjadi tepat pada waktu tengah malam. Nah, tengah malam ini adalah suatu gambaran mengenai kegelapan secara rohani, di mana masa kesusahan besar terjadi. Itulah zaman kegelapan yang kita maksudkan. Perhatikan, pada waktu Tuhan datang, itu adalah pada saat baru saja selesai zaman kegelapan, oleh karena dihentikan ya oleh Tuhan karena matahari dibuat tidak bercahaya, bulan menjadi gelap. Pada situasi yang seperti ini telah Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kali. Jadi situasi, background, latar belakang pada waktu Tuhan datang itu gelap secara jasmani, juga gelap secara rohani. Saya tidak bisa membayangkan kalau banyak yang menubuatkan bahwa menjelang hari Tuhan itu akan ada kebangunan rohani yang luar biasa. Saya nggak tahu ayat mana yang mereka pakai. Tapi justru ayat-ayat yang dikatakan Tuhan sendiri mengatakan yang sebaliknya. Menjelang Tuhan datang, yang ada adalah kegelapan. Orang Kristen dianiaya,
bahkan dikalahkan dalam arti kata dimurtadkan. Oke, sesuatu yang Anda harus pahami dengan baik. Kita lanjutkan. Nah, ini sebagai gambaran untuk memahami situasinya. Jadi di nubuat zaman kegelapan adalah suatu zaman yang terjadi menjelang datangnya zaman keemasan atau milenium baru, di mana kerajaan Allah akan dimulai selama 1000 tahun dalam keadaan damai, atau yang kita kenal sebagai kerajaan 1000 tahun damai. Ini adalah milenium baru yang diawali tepat pada saat Tuhan Yesus Kristus datang ke atas bumi. Nah, pada waktu Tuhan datang di atas bumi itulah yang melatar belakanginya, background-nya adalah kegelapan. Situasinya berada pada kegelapan. Jelas ya? Nah, mari kita akan bahas selanjutnya. Nah, pertanyaan besarnya adalah, apa jadinya jika Anda hanya punya sedikit minyak? Yang kita maksud dengan minyak ini adalah kuasa kasih karunia, yaitu kekuatan yang memampukan Anda untuk bertahan dalam iman pada waktu zaman kesusahan besar nanti. Apa jadinya jika Anda hanya punya sedikit minyak, yaitu kuasa kasih karunia, di tengah dahsyatnya kegelapan yang berlangsung lama? Jika orang minyaknya cuma sedikit, padahal kegelapannya berlangsung lama, maka hanya ada satu kemungkinan. Apa itu? Padam. Ingatlah 5 gadis bodoh yang kehabisan minyak itu. Gadis yang bijak itu tetap dalam keadaan terang dan bersukacita dalam pesta kawin mempelai laki-laki. Tapi gadis bodoh itu berada dalam kegelapan. Tahukah Anda apa artinya padam? Ya, bagi saya, kalau Anda punya referensi lain ya dipersilakan, bagi saya itu artinya murtad. Kenapa? Karena background yang terjadi di zaman itu adalah zaman kesusahan besar. Kalau minyak habis, lampu padam. Tanpa kuasa kasih karunia dari Tuhan, Anda tidak akan bertahan dalam iman. Dan karena tidak bertahan dalam iman, maka orang itu akan murtad. Artinya, melepaskan imannya. Dan itu artinya ia kehilangan keselamatan. Oke ya, jadi jelas apa yang kita maksudkan di sini. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bahas peranan penting minyak di zaman kegelapan itu. Jadi yang kita maksud zaman kegelapan itu zaman antikris. Zaman-zaman yang sukar, zaman kesusahan besar yang akan dialami oleh anak-anak Tuhan. Untuk dapat tetap menyala, artinya bertahan dalam iman ya, di tengah dahsyatnya zaman kegelapan itu atau zaman antikris itu, dibutuhkan cukup minyak. Sedikit minyak tidak cukup. Gadis bodoh itu telah memberi kita contoh dan pelajaran. Hanya punya sedikit minyak, berbahaya ketika menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Minyaknya akan padam, artinya imannya akan mati. Dalam arti murtad karena tidak tahan oleh karena dahsyatnya tekanan dan tindisan zaman kegelapan itu. Oke? Nah, kita akan belajar peranan minyak di akhir zaman berdasarkan nats yang terdapat pada Matius 25 ayat 6 sampai ayat 13 sebagai berikut. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang. Song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ya, saat itu hampir padam, tapi sebentar lagi sudah padam. Nah, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana ini, tidak. Ya, gadis bijaksana itu tidak mau berbagi minyak. Kenapa? Karena itu nyawa mereka, hidup mereka, ya. Dan mereka cukup bijaksana di situasi yang kritis seperti itu. Mereka fokus untuk keselamatannya. Tidak, kata gadis bijaksana itu, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Selesai, pintu anugerah sudah berakhir.
Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Nah, garis besar dari nats yang tadi kita baca adalah sebagai berikut. Satu, dalam perumpamaan ini, gadis yang bijak dan yang bodoh itu sama-sama mengetahui bahwa minyak mempunyai peranan dalam menanti kedatangan mempelai laki-laki, yang kebetulan memang datangnya malam hari. Jadi sangat penting memiliki minyak yang cukup. Ingat ya, Tuhan datang dengan background pada zaman kegelapan, bukan pada waktu terang terjadi kebangunan rohani, tapi saat gelap. Dan karena itu mempunyai pelita yang bisa menyala, karena minyak yang cukup adalah suatu kebutuhan. Oke, nah nomor 2 garis besarnya adalah terhadap gadis yang bijak itu, minyak telah berperan mempertemukan mereka dengan mempelai laki-laki dan masuk dalam sukacita pesta perjamuan kawin. Ini artinya bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan mengalami pengangkatan. Akan tetapi, garis besar yang ketiga, terhadap gadis bodoh itu, ketiadaan minyak telah menghalangi mereka untuk bertemu mempelai laki-laki dan gagal masuk dalam pesta perjamuan kawin. Artinya apa? Imannya mati, imannya gagal, ia murtad di zaman kegelapan itu dan tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini kurang lebih inti garis besarnya dari perumpamaan tadi yang dapat saya mengerti, yang saya bagikan kepada Anda dalam konteks pembahasan akhir zaman ini. Oke? Kesimpulannya, minyak telah berperan mempertemukan gadis bijaksana itu dengan sang mempelai. Dalam pengertian ia masuk dalam pengangkatan. Selamat. Jadi minyak itu peranannya sangat vital. Ya. Jadi, apakah minyak mempunyai peranan yang penting? Ya. Gambaran apakah minyak itu sehingga ia begitu penting? Minyak dalam konteks yang kita bahas ini adalah gambaran dari kuasa kasih karunia. Ini bukan kasih karunia keselamatan ya, tapi kuasa kasih karunia, yaitu kekuatan untuk kita bisa terluput dan bertahan di zaman kegelapan, di zaman kesusahan besar. Mari kita baca ayatnya. Menghadapi situasi akhir zaman yang berat itu, Tuhan telah memberi kita cara menghadapinya, jurus untuk menghadapinya. Ingat ya, Tuhan itu tidak pernah sembunyi-sembunyi atau menyimpan rahasia, menutupinya dari Anda supaya Anda tidak tahu. Sebaliknya Tuhan berbicara begitu jelas, lugas ya, sangat eksplisit mengenai apa-apa yang penting buat kita di akhir zaman. Nah, di ayat ini contohnya dikatakan begini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput. Jadi ada kuasa kasih karunia, yaitu kekuatan yang akan membuat kita terluput dari semua hal yang akan terjadi itu. Tuhan sedang membahas masalah akhir zaman ya. Dari semua hal yang terjadi, penganiayaan dan termasuk pemurtatan itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Ingat, pada waktu Tuhan datang, ia datang dalam kapasitasnya sebagai Allah. Dalam kapasitasnya menyatakan diri sebagai Allah. Dan karena itu banyak orang ketakutan. Kenapa? Karena bumi pun bergetar, gunung gugruk, ya. Semuanya mengalami goncang hanya karena mereka melihat wajah asli dari Yang Maha Kuasa pada waktu Tuhan datang nanti. Akan tetapi kalau Anda punya cukup kasih karunia, tidak masalah. Anda akan tetap tahan berdiri di hadapan Tuhan, di hadapan anak manusia itu. Dan untuk bisa terluput dan tahan berdiri di hadapan Tuhan, Anda butuh kuasa kasih karunia, yaitu minyak yang tadi kita bicarakan yang mengantar gadis bijak itu bertemu mempelai laki-laki. Inilah kekuatan yang akan mempertemukan Anda dengan Tuhan, yaitu kekuatan yang kita akan peroleh dari berjaga-jaga dan berdoa senantiasa.
Oke, kuasa kasih karunia. Nah, mari saya ajak Anda menganalisa sedikit ayat yang barusan yang kita baca ini ya. Kita menganalisa supaya kita mengerti betapa luar biasanya Tuhan menjelaskan apa yang penting buat kita. Meskipun hanya pada satu ayat ini. Ya, menganalisa artinya kita memilah-milah. Dan ketika saya memilah-milah ayat ini, ada 4 hal yang saya temukan. Yang pertama adalah sasaran, yang kedua adalah syarat, yang ketiga adalah sarana, dan yang keempat adalah caranya. Apa sasaran dari yang Tuhan katakan? Yang Tuhan katakan ini sasarannya adalah agar Anda, kita semua orang percaya di akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan nanti, bisa berdiri di hadapan Tuhan. Berdiri di hadapan Tuhan artinya Anda terrapture, artinya Anda diubah, artinya Anda mengalami pengangkatan, artinya Anda telah diselamatkan dengan sempurna. Sasarannya dari ayat ini adalah kita bisa bertemu Tuhan pada waktu Tuhan datang. Nah, syarat untuk bisa berdiri atau bertemu dengan Tuhan adalah ketika Anda bisa terluput dari semua hal yang akan terjadi, termasuk tidak murtad. Jika Anda bisa terluput dari semuanya itu dan tidak murtad, maka sasaran ini akan tercapai. Anda akan berdiri di hadapan Tuhan atau bertemu dengan Tuhan. Nah, supaya bisa bertemu dengan Tuhan, Anda harus terluput, itu syaratnya. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa terluput? Anda butuh sarana. Sarana apa? Yaitu beroleh kekuatan. Ya, beroleh kekuatan untuk luput. Jadi, supaya Anda bisa berdiri di hadapan Tuhan, Anda harus luput. Dan supaya Anda bisa luput, Anda harus memperoleh atau memiliki kekuatan yang dari Tuhan, yang kita gambarkan sebagai minyak tadi. Sesuatu yang mampu menolong gadis bijak itu bertemu dengan Tuhan. Nah, sekarang yang keempat, bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sarana ini, yaitu kekuatan atau kuasa kasih karunia ini? Caranya adalah dikatakan oleh Tuhan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Jadi jelas sekali apa yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Kalau Anda ingin terluput, ada caranya. Caranya apa? Dan caranya adalah berjaga-jaga sambil berdoa atau berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Oke, cukup jelas ya analisa ini supaya Anda memahami apa yang Tuhan katakan dengan lebih baik. Nah, sekarang saya mau sampaikan bagaimana kita bisa secara real, secara fakta memiliki minyak itu, memiliki kuasa kasih karunia itu. Ya tadi ada caranya ya, caranya adalah berjaga-jaga, tidak sambil berdoa senantiasa. Nah sekarang saya ingin menyampaikan 3 hal penting supaya itu betul-betul nyata terjadi dalam kehidupan Anda, dalam realita ya, di mana Anda akan memiliki minyak yang cukup untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ada 3 cara yang merupakan kunci memperoleh kuasa kasih karunia, yaitu dengan cara mau membayar harga ya. Bayar harga seperti yang dikatakan oleh Alkitab tadi. Nah, sekarang saya mau share yang 3 hal ini, saya yakin ini penting buat Anda. Nomor 1, kalau Anda mau memperoleh kuasa kasih karunia, Anda harus mau membayar harga. Itu kuncinya, mau membayar harga. Dikatakan tadi dalam Matius 25 ayat 9b, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Gadis bodoh tadi dengan entengnya minta, tapi gadis bijak bilang kamu harus beli. Jadi minyak itu bukanlah anugerah keselamatan, karena minyak itu bukan keselamatan. Minyak itu adalah kekuatan yang akan memampukan Anda bertahan. Keselamatan itu anugerah, itu gratis dari Tuhan. Tetapi kekuatan untuk bisa bertahan di masa itu, Anda perlu bayar harga. Anda harus beli. Apa harganya? Harga yang harus Anda bayar adalah ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Supaya kamu memiliki kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Jadi harga yang harus Anda bayar adalah berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, atau berdoa
atau berjaga-jaga dan berdoa, atau berdoa dan berjaga-jaga. Nah, bayangin kalau Anda tidak suka berdoa, atau Anda tidak pernah berjaga-jaga untuk menanti kapan Tuhan datang. Anda asal hidup, sekedar hidup, atau gelinding wae, dan kemudian Anda berharap rapture, Anda berharap bertemu dengan Tuhan, yaitu ngimpi, saudara-saudaraku ya. Keselamatan itu memang gratis, tapi untuk memiliki kekuatan mempertahankan keselamatan itu, Anda perlu bayar harga. Anda perlu berjaga-jaga sambil berdoa. Anda perlu betul-betul memelihara, merawat, mengelola keselamatan yang Anda miliki itu dengan berjaga-jaga dan senantiasa berdoa. Khususnya di saat-saat, di detik-detik Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Oke? Nah, yang terakhir yang ingin saya bagikan kepada Anda adalah jangan sekedar bayar harga tanpa jelas juntrungnya. Anda kalau bayar harus memiliki tanda terimanya. Perhatikan ayat ini. Tetapi ia menjawab saya ulang lagi ya. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini adalah perkataan Tuhan terhadap 5 gadis yang bodoh itu. Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Artinya, 5 yang bijak tadi dikenal oleh Tuhan. Maksud saya adalah, ada banyak orang merasa sudah bayar harga, merasa sok akrab, sok dekat, sok kompak dengan Tuhan, tanpa mempunyai ukuran yang jelas dan pasti apakah betul-betul ia telah bayar harga. Kenapa? Karena harus ada tanda terimanya. Apa sih tanda terimanya? Tanda terimanya bahwa Anda sudah bayar harga adalah Anda dikenal Tuhan. Anda mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal Anda. Gadis yang bodoh tadi, pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak mengenal kamu. Ada banyak orang Kristen, sok akrab, sok kompak, sok dekat dengan Tuhan, tapi tidak suka berdoa. Dan dengan itu berharap bertemu dengan Tuhan, itu impian yang akan menjadi kegagalan ujungnya, saudara-saudara. Saya ingin sedikit menceritakan kisah yang benar-benar saya alami beberapa tahun yang lalu untuk memberikan kesaksian dari poin 3 ini. Pada suatu hari, entah gimana ceritanya, saya hidup pada suatu level doa tertentu. Saya doa begitu rupa. Saya punya jam-jam doa yang luar biasa. Setiap jam 00 saya pasti datang kepada Tuhan. Sekitar 1 jam saya menghampiri Tuhan. Itu terjadi selama 2 tahun. Dalam situasi apapun saya tidak peduli, saya pasti datang kepada Tuhan pada kurun waktu 2 tahun itu. Dan oleh karena itu saya merasakan satu persekutuan, keintiman, keakraban dengan Tuhan yang luar biasa. Dengan mudah saya bisa mendengar suara Tuhan, dengan mudah kayak saya mendapat penglihatan-penglihatan tertentu. Sampai pada suatu hari, pada saat saya lagi, ya dalam bahasa Jawanya itu lagi layah-layah ya di tempat tidur, saya lagi duduk di tempat tidur. Mendadak, mata saya terbuka. Saya tidak sedang berdoa, saya tidak sedang tutup mata saya dalam keadaan terbuka. Nah, di tengah mata saya yang terbuka, itulah mata batin saya terbuka. Tuhan muncul di kamar di mana saya sedang layah-layah itu. Tuhan muncul dalam keadaan yang sangat rapi, seperti habis mandi. Tuhan sisiran, rambutnya tidak terlalu panjang, berwarna coklat hitam dan agak ikal. Tuhan memandang saya, menatap saya, dan saya memandang Tuhan di momen penglihatan itu. Bagi saya, itu adalah golden moment, yaitu Tuhan melihat saya melihat Tuhan. Bagi saya, itu adalah apa yang saya ingin nyatakan. Tuhan mengenal saya, dan saya mengenal Tuhan. Kurang lebih itulah gambaran apa yang saya maksud dengan memiliki tanda terima. Anda akan mengenal dan dikenal Tuhan. Dengan situasi yang pernah saya alami dengan Tuhan itu,
Rasanya tidak mungkin pada suatu hari Tuhan akan berkata, Yudi, aku tidak mengenal kamu. Kenapa? Karena faktanya, mata saya melihat Tuhan, mata Tuhan melihat saya. Itulah yang harus Anda lakukan di hari-hari hidup Anda, agar Anda memiliki tanda terima bahwa Anda sudah bayar harga. Kalau Anda berdoa dengan penuh, dengan sungguh-sungguh, Anda pasti akan mengenal dan dikenal Tuhan. Amin. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas dua ketetapan untuk orang percaya di zaman kegelapan atau di zaman antikris atau di zaman kesusahan besar itu ya. Yaitu terluput dan teraniaya. Ini sesuatu yang Anda perlu pahami bahwa ada dua ketetapan ini, terluput atau teraniaya. Oke? Nah, untuk nats yang teraniaya kita bisa temukan pada Wahyu 13 ayat 10 ya. Ketetapan teraniaya kita bisa temukan di Wahyu 13 ayat 10. Dikatakan begini, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Perhatikan ya, barang siapa ditentukan. Jadi ini udah penetapan ilahi. Salah satu penetapan ilahinya adalah teraniaya. Itu bisa ditawan atau terbunuh. Oke? Itu penetapan, itu ketetapan yang pertama. Nah, contohnya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, atau Sadrak DKK atau Sadrak CS ya. Bahwa mereka adalah orang yang memiliki iman yang luar biasa, tapi mereka tidak terluput dari aniaya. Mereka teraniaya. Dikatakan di ayat ini, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahuinya ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah gambaran orang beriman yang memiliki iman yang teguh, yang dahsyat, yang luar biasa, tetapi mengalami penganiayaan atau mengalami masa aniaya yang dimasukkan dalam dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat ganda. Ini berbicara orang-orang yang memasuki masa kesusahan besar di akhir zaman. Nah, yang kedua, ketetapan yang kedua yang kita dapat temukan di Lukas pasal 21 ayat 36 tadi adalah terluput. Dikatakan dalam ayat ini, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi, yang ditetapkan Tuhan bukan hanya orang-orang yang teraniaya, tapi ada orang-orang yang bisa terluput. Nah, dalam perjanjian lama ada contoh kasusnya yaitu Daniel. Sementara Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami aniaya menghadapi panasnya dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat, justru Daniel tidak ada di situ dan tidak mengalami apa-apa. Dikatakan dalam ayat ini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, mengapa Daniel bisa terluput? Karena Daniel memiliki kualitas rohani tertentu yang dibutuhkan untuk terluput. Dikatakan di ayat ini ya, berdoa dan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Daniel punya kualitas senantiasa berdoa 3 kali sehari. Dia selalu berjaga-jaga karena dia menghadapi banyak musuh, banyak bahaya. Bahkan musuh sedang merancang undang-undang, orang tidak boleh meminta kepada dewa selain kepada raja. Nah, Daniel tetap saja dia berdoa kepada Allahnya, seperti yang biasa dilakukan 3 kali. Tapi Daniel tidak teraniaya, Daniel tidak terkena panasnya dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Yang kena itu cuma Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel nggak merasakan. Kenapa? Daniel terluput. Jadi benarlah kata Tuhan. Kalau kamu mau terluput, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk terluput. Kalau Anda hanya punya satu hal saja, iman yang teguh, ya saya yakin sejauh Anda sejauh Anda tidak murtad, Anda tetap akan menerima keselamatanmu itu sampai sempurna, di mana tubuhmu akan diubah dalam kemuliaan. Tapi
Jika Anda tidak punya cukup minyak, punya cukup kasih karunia, dan tidak tahan menghadapi penderitaan itu, ada kemungkinan Anda bisa murtad. Dan oleh sebab itu, kalau mau menghindari zaman itu agar tidak murtad, Anda harus memiliki kekuatan. Nah, untuk memiliki kekuatan itu, Anda harus memiliki kualitas rohani seperti Daniel. Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Seperti yang biasa dilakukan oleh Daniel. Oke, kita lanjutkan. Nah, pertanyaannya, mengapa Sadrak, CS teraniaya sedangkan Daniel terluput? Ya, ini masalah kualitas rohani yang dimiliki oleh mereka. Ada kualitas rohani yang menentukan apakah seseorang teraniaya. Sekali lagi ya, ada kualitas rohani yang mempengaruhi apakah seseorang akan teraniaya atau terluput. Kedua kualitas rohani itu adalah nomor satu, iman dan ketabahan. Dan kualitas yang kedua adalah berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Nah, dari catatan tadi kita tahu bahwa Sadrak itu punya iman dan ketabahan. Ada ayatnya. Tapi sayangnya, tidak ada catatan mengenai Sadrak, Mesak, dan Abednego itu sebagai orang yang senantiasa berdoa seperti Daniel. Sadrak hanya punya kualitas nomor satu, tapi tidak punya kualitas yang nomor dua ini. Akibatnya, ia teraniaya. Dan puji syukur bahwa meskipun dia mengalami aniaya yang luar biasa, imannya tabah, dan ia bertemu dengan Tuhan di tengah penganiayaan itu, di dapur api itu. Mereka justru bertemu dengan Tuhan. Ingat ya, kalau mau bertemu dengan Tuhan, jangan menghindari dapur api, kesusahan besar di akhir zaman yang Tuhan sediakan. Justru orang-orang yang teraniaya akan mengalami pertemuan dengan Tuhan di sana. Oke, kita lanjutkan. Nah, sedangkan Daniel, ini ayatnya yang tadi ya, dikatakan bahwa ini iman yang luar biasa yang dimiliki oleh Daniel dan oleh Sadrak dan teman-teman. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, diperhatikan dahsyatnya iman mereka ya. Hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku, dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku berikan itu. Ini sudah masalah mati hidup, dan kalau sudah masalah mati hidup, tak ada kompromi dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka kekeh, kokoh, kukuh pada imannya, dan hal itu menyebabkan mereka bertemu dengan Tuhan, meskipun di tengah perapian. Nah, namun demikian, itu bukanlah cara hidup satu-satunya yang harus Anda tempuh. Kenapa? Karena selain teraniaya, ada lagi cara yang lain, yaitu terluput. Nah, Daniel terluput. Ya kenapa? Karena Daniel memiliki dua kualitas ini, yaitu iman yang teguh dan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Kita baca ayatnya. Katakan gini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Surat apa itu? Yaitu surat yang dibuat oleh musuh-musuh Daniel yang telah disahkan di bawah meterainya raja, bahwa orang tidak boleh meminta sesuatu kepada Allah atau dewa-dewa lain selain kepada raja saja. Nah, sementara Daniel ini punya kebiasaan berdoa kepada Allahnya. Undang-undang itu dibuat sengaja untuk menjerat kebiasaan Daniel berdoa sehari 3 kali ini. Tapi Daniel tidak peduli. Kenapa? Karena imannya kekeh, kokoh, kukuh. Tidak goyah sedikit pun. Dia punya kualitas iman seperti itu. Tapi selain dia punya kualitas iman, dia tetap berdoa dan meminta kepada Allahnya. Ia memang punya kebiasaan berdoa. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ini kebiasaan yang akan membuat seseorang mempunyai kasih karunia kekuatan untuk terluput. Daniel adalah contoh di Perjanjian Lama yang saya percaya sengaja dibuat Tuhan untuk memberi gambaran bagi kita ketika orang percaya menghadapi dapur api yang panas, yaitu dapur api masa kesusahan besar, seperti yang dialami Sadrak, Mesak, Abednego pada waktu itu. Oke, jadi kenapa Daniel terluput? Karena Daniel memiliki kedua kualitas ini. Imannya. Dia punya iman dan ketabahan dan juga senantiasa
berdoa, untuk berjaga-jaga. Jika Anda punya dua kualitas ini, Anda akan terluput dan Anda akan bertemu dengan Tuhan seperti gadis yang bijaksana. Tetapi jika Anda tidak memahami ini, ada kemungkinan Anda akan tertawan atau terbunuh. Dan jika Anda kuat, Anda akan bisa mempertahankan iman. Tapi jika Anda tidak kuat, maka resikonya adalah orang bisa murtad dan kehilangan keselamatan. Pertanyaannya sekarang adalah, mau teraniaya atau terluput? Tentu Anda ingin terluput, bukan? Jika Anda ingin terluput, maka bayarlah harganya. Apa harganya? Berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Karena hanya dengan cara itu, Anda akan memiliki tanda terima, Anda akan dikenal Tuhan, dan Anda akan mengenal Tuhan. Punya kesempatan bertemu dengan Tuhan, itu golden moment, itu wow, itu luar biasa, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Sekali lagi, ayat ini adalah ayat emas yang Anda perlu hafal dan lakukan, yaitu berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Video selanjutnya, hari kedatangan Tuhan, akan membahas datangnya hari penghakiman dan hari permuliaan. Musuh-musuh Tuhan akan dihakimi, tapi orang percaya akan dipermuliakan. Itu yang kita akan bahas pada video selanjutnya. Demikian tadi kuasa kasih karunia, yaitu kekuatan untuk bertahan atau terluput di akhir zaman, tepatnya di zaman antikris, di zaman kesusahan besar. Bagaimana pendapat Anda? Jika Anda punya opini atau pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jika Anda diberkati oleh video ini, bagikan link video ini ke saudara dan saudari seiman kita sebanyak-banyaknya, agar saya dapat terus memberkati Anda dengan video-video baru yang selanjutnya.